Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini perkenalkan saya Iksan Wiraharjo dengan NIM M08230032. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang kekeruhan air sebagai tugas untuk memenuhi remedial acara 5 praktikum teknologi laboratorium. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Jadi, di sini kekeruhan air adalah faktor yang penting dalam menilai kualitas air. Kualitas air dapat diukur dengan berbagai cara, seperti mengukur dengan cahaya yang tersebar oleh partikel dalam air, tingkat kekeruhan, menentukan apakah air tersebut layak digunakan untuk keperluan sehari-hari, industri, sanitasi kota, pertanian, dan lainnya. Faktor seperti partikel organik dan anorganik, seperti mikroorganisme, dapat menyebabkan kekeruhan air. Oleh karena itu, pengawasan terus-menerus diperlukan untuk memastikan air yang digunakan aman dan berkualitas baik. Lalu selanjutnya adalah tujuan. Jadi dalam praktikum pengukuran kekeruhan air ini, untuk menilai tingkat kejernihan atau kebersihan air dengan mengukur jumlah partikel padat yang tersebar di dalamnya. Hal ini penting karena kekeruhan dapat memengaruhi kualitas air secara keseluruhan, seperti kejernihan visual yang dilihat oleh mata, efektivitas penyaringan air melalui sistem filtrasi, dan kemampuan air untuk mendukung kehidupan akuatik. Dengan mengukur kekeruhan, kita dapat menilai apakah air tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti konsumsi manusia, kebutuhan industri, pertanian, sanitasi, dan pelestarian lingkungan. Lalu selanjutnya adalah definisi dari kekeruhan itu sendiri. Jadi kekeruhan itu menggambarkan sesuatu yang sifat optik yang terlihat oleh mata, air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang mampu diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat dalam air. Oke, next. Lalu untuk penyebab dan dampak dari kekeruhan air itu sendiri disebabkan oleh bahan organik berupa plankton dan mikroorganisme. Dan plankton ini dipecah lagi menjadi fitoplankton dan zooplankton. Lalu ada bahan anorganik seperti lumpur dan pasir halus di substrat perairan. Lalu ada penyebab kekeruhan itu di perairan lentik. Kekeruhan biasanya disebabkan oleh koloid dan partikel halus perairan. Sementara untuk lotik, kekeruhan disebabkan oleh bahan tersuspensi yang berukuran besar dan berada di lapisan permukaan tanah. Untuk dampak kekeruhan sendiri, itu bisa mengganggu osmoregulasi, menghambat penetrasi cahaya yang masuk ke dalam air, mengurangi efektivitas disinfeksi saat penjernihan air, meningkatkan suhu perairan, dan bisa mengganggu kesehatan manusia jika berlebihan. Nah, jadi untuk alat yang digunakan untuk mengukur kekeruhan ini ada turbidimeter dengan satuan kekeruhan NTU yaitu Nepelometric Turbidity Unit dengan baku mutu Permenkes RI nomor 14 Menkes per/9/1990 tentang kualitas air minum dan air bersih yang ditetapkan. Untuk air bersih itu 5 NTU sesuai dengan Kepmen LH nomor 51 tahun 1995, dan limbah cair dengan maksimal ketetapan baku mutu 6-9 NTU. Untuk cara penggunaan alat turbidimeternya itu, pertama tentu saja disiapkan alat dan sampel yang akan diuji. Kedua, nyalakan turbidimeter yang akan dikalibrasi. Ketiga, ambil air dan tuangkan ke dalam tabung turbidimeter. Lalu tabung ditutup dengan benar. Lalu memulai measurement atau pengukuran, dan nilai yang akan diukur terlihat jelas di layar lalu dicatat.
kemudian dibersihkan alat dan disimpan kembali. Selanjutnya untuk studi kasus, saya mengambil studi kasus mengenai analisis kualitas air dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kecamatan Natar, Haji Mena, Lampung Selatan. Jadi pemenuhan kebutuhan air bersih ditinjau dari kualitas air sumur bor sebagai air bersih di kecamatan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari segi kualitas air dan itu tidak layak digunakan sebagai air minum karena melebihi kadar zat warna, kandungan besi, dan nilai ambang batas konsentrasi klorida yang tidak sesuai menurut Permenkes nomor 32 tahun 2017. Selain itu, total koliform dan kloriflorin juga melebihi batas standar baku mutu, sehingga sumur air yang ada di Kelurahan Haji Mena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan tidak dapat memenuhi standar baku mutu karena terdapat kandungan yang tidak memenuhi syarat, diantaranya zat warna, kadar besi, kadar fluorida, total koliform, dan koliflorin yang melampaui batas baku mutu air bersih sehingga tidak cocok untuk air minum. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi kali ini, pengukuran kekeruan air menggunakan metode nepelometri turbidimeter sebagai alat ukur dalam satuan NTU, nepelometer turbidity unit, dengan batasan maksimum 5 NTU sebagai air minum sesuai dengan Permenkes nomor 492 tahun 2010, dan air sungai memberi kekeruhan 5,56 NTU sedangkan air keran 4,62 NTU. Selain itu ada faktor-faktor seperti lumpur, sedimen, dan plankton mempengaruhi pengukuran kekeruhan air. Kekeruhan dapat menghambat cahaya matahari dan proses fotosintesis, mempengaruhi kualitas air secara negatif. Jadi ini dia beberapa referensi yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.